Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wa ali amma ba'd. Yang sama kita muliakan, kita hormati sahibul bait Bapak Haji Abdillah serta keluarga besarnya. Kita doakan senantiasa diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur, diberikan keberkahan pada keluarganya, diberikan keberkahan pada harta bertanya, dan juga dijauhkan dari segala musibah, dari segala penyakit, dari segala mara bahaya yang zahir maupun yang batin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama kita muliakan juga para asatidzah, para guru-guru kita bersama, wabil khusus Ustadz Septianda Zahri. Udah ingat sekarang namanya. Kita doakan Ustadz Septianda Zahri ini diberi kemudahan oleh Allah, diberi kemanfaatan ilmunya, diberi keberkahan dalam kehidupannya, dan dientengkan jodohnya. Amin amin ya rabbal alamin. Juga ada di sebelah kanan saya Ustadz Nanang Firdaus dari surga Firdaus yang mampir kemari duduk di taman dari taman-taman surga Firdaus. Kita doakan Ustadz Nanang ini senantiasa diberi kemanfaatan pada ilmunya, keberkahan pada ilmunya, dan diberi keberkahan pada kehidupannya, juga dientengkan jodohnya, dibukakan pintu hati abang iparnya biar ngasih adiknya buat Ustadz Nanang. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga ada di sebelah sana yang nggak mau maju duduk di depan, ada Ustadz Samsul Bahri yang lagi pusing aja kelihatannya, sebab nunduk aja dari tadi. Kita doakan senantiasa sehat afiat, panjang umur, diberi keberkahan pada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang tak lupa, jangan sampai kita lupakan ketua majelis kita, Majelis Miftahul Jannah, Bapak Haji Fikri Ardiansyah S3. Kita doakan keluarganya diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh solehah, anak-anak yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Segenap jamaah Majelis Ta'lim Miftahul Jannah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang datangnya dekat maupun yang datangnya jauh, mudah-mudahan hadirnya kita ini menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi sebab kita dijadikan orang-orang yang baik dan digolongkan termasuk golongan orang-orang yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Sebab orang baik ini sekarang akhir zaman udah banyak diambil sama Allah Subhanahu wa taala. Maka orang baik itu langka, orang yang baik itu langka, orang soleh itu langka. Kayak buah kecapi, tapi masih ada apa enggak? Tapi langka, udah jarang. Ini orang soleh ini langka. Soleh itu apa ya? Soleh itu dia
urusan dia yang terkait dengan Allah baik-baik aja, urusan dia dengan manusia juga baik-baik aja. Ini orang soleh. Kalau urusan dia sama Allah baik, urusan sama orang gak baik, belum soleh. Urusan dia sama manusia baik, urusan dia sama Allah gak baik, belum soleh juga. Ya, sholatnya dijaga, rajin ibadahnya, tahajudnya rajin, sodakohnya banyak, hadir majlis taklim gak pernah berhenti, tapi nyolongin duit orang, tapi nyakitin perasaan orang, belum soleh. Atau sama orang baik, sama orang gak ada urusan, sama orang gak ada zolim sama sekali, tapi gak sholat, tapi gak zakat, tapi gak puasa, sama juga belum soleh. Nah, ini orang soleh berat, predikat soleh itu berat. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang soleh, paling gak anak soleh yang mendoakan orang tuanya, supaya kita menjadi aset daripada orang tua kita, aset akhirat kita. Ini anak-anak kita jadikan diri kita itu aset untuk orang tua kita, biar orang tua kita ada amalan yang terus berkelanjutan walaupun mereka sudah meninggalkan kita. Juga saya melihat ada faidah yang ajib, yang ajib dilihat ucapannya dari Imam Syinqiti. Beliau katakan, baca sholawat sama Nabi Muhammad SAW kayak kita lakukan tadi, kita baca sholawat sama Nabi Muhammad, itu sama seperti kita itu berbakti sama kedua orang tua kita. Bahkan baktinya level yang kelas tinggi. Baca sholawat kita anggap kan gak ada kaitannya sama orang tua, padahal itu ada kaitannya sama orang tua. Bahkan itu dianggap adalah bakti kepada orang tua yang levelnya sedikit lebih tinggi dari bakti kepada orang tua yang biasanya. Kenapa? Sebab ini, kenapa? Sebab salawat sama Nabi dianggap berbakti sama orang tua. Waduh nih, waduh, tongkatnya mana? Sini, dim ya. Waduh, awas. Oke, kacamatanya. Kenapa? Sebab dianggap bakti sama orang tua, dianggap salawat itu bakti sama orang tua. Sebab dengan kita baca salawat sama Nabi Muhammad, kita baca salawat sama Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, satu kali salawat kita disampaikan kepada Nabi Muhammad. Dan disampaikannya bukan hanya itu misalnya siapa? Bagol, siapa namanya? Abdurrahman baca selawat wahai Rasulullah, bukan Abdurrahman aja yang disebut, tapi Abdurrahman bin Kismun. Bapaknya siapa namanya? Hah? Bapaknya siapa? Muradi. Abdurrahman bin Muradi. Ya Rasulullah, Abdurrahman bin Muradi baca selawat sama engkau. Ini kenapa disebut seorang anak yang baca selawat dianggap juga dia bakti sama orang tuanya. Dengan sebab dia baca selawat, orang tuanya namanya disebut di hadapan Nabi Muhammad SAW. Ini dia, baca selawat, nama orang tua kita juga disebut sama di hadapan Nabi Muhammad SAW. Maka kita jangan sampai lepas satu hari kita banyak baca selawat, minimal 100. Waktu itu pernah dibilangin ya, minimal satu hari 100 kita baca selawat. Kalau bisa lebih, alangkah baiknya. Nah, ini dia, baca selawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ikhwani, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini jangan pada lemas saja, itu ada makanan kan, tinggal dimakan. Mana lemas-lemas amat ini? Dimakanin. Ntar makan malamnya setelah ini. Nggak tahu ada apa enggak? Insya Allah ada. Berkah
berkat salawat, insya Allah ada aja dah. Betul nggak Tommy? Dicobain dimakanin. Oh, bagul duduknya pas. Dia ngambil standnya pasti kealingan orang. Jadi kalau makan tak kelihatan. Kealingan bas, kealingan sama sambil lagi. Udah. Ikhwani rahimakumullah, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita yang lalu. Kita sampai kepada babun atau babu adabi dukhulul khala. Bab adab-adab masuk ke kamar mandi. Kalau sebelumnya kita membaca tentang bab berpakaian dan bangun tidur, nah, biasanya kan bangun tidur langsung kita ke kamar mandi. Nah, sekarang kita bahas, kita kupas adab-adab kita masuk ke kamar mandi. Faida qasadta baital ma'i, apabila kamu ingin masuk ke kamar mandi, liqada'il hajah, baik untuk qada' hajat, buang air besar, atau selainnya, buang air kecil, atau hanya sekedar untuk cuci muka dan berwudu, faqaddim fid dukhul rijlakal yusra, maka dahulukanlah ketika masuk kaki kirimu. Wa fil khuruji, dan ketika keluar, rijlakal yumna, kaki kananmu. Ini lihat keindahan agama Islam, sampai hal yang remeh semacam ini diperhatikan oleh syariatnya Nabi Muhammad SAW. Padahal kan remeh, mau masuk kaki kanan, kaki kiri, menurut kita nggak ada ngaruh-ngaruhnya, sama aja. Lempengan kepleset mah kepleset aja, lempengan aman aja. Tapi di situ diperhatikan sama syariat, diperhatikan sama syariatnya Nabi Muhammad SAW. Diperhatikan tuh, masuk kamar mandinya masuk kaki kiri, keluar kamar mandinya dengan kaki kanan. Makanya terlihat beda orang yang beradab dengan orang yang tidak punya adab. Terlihat beda, jelas terlihatnya. Karena kalau punya adab, dia ikuti aturan agamanya. Dan saat ini kita sedang melatih diri kita untuk menjadi orang-orang yang beradab. Kita semuanya ada di sini, mau yang duduk di depan, yang di samping kiri, yang samping kanan, yang di depan, duduk di atas. Ini kebetulan aja kita duduknya di depan. Kalau adab, akhlak, belum tentu yang duduk di depan lebih bagus daripada yang duduk di belakang. Belum tentu yang mulutnya ngunyah sama yang mulutnya diem lebih beradab yang mulutnya diem. Belum tentu. Maka kita sama-sama, kita semuanya yang ada di sini, kita sama-sama apa ya? Sama-sama kita perbaiki akhlak kita, perbaiki adab kita, perbaiki budi pekerti kita. Sebab orang nggak melihat ilmu kita, orang nggak melihat ilmu kita. Kita alim nih, kita pintar, jago, pintar ceramah, pintar dakwah, bisa ngomong, nasihatin orang, jago, nggak ada gunanya, nggak manfaat. Orang nggak melihat itu. Orang lihat apa ya? Akhlaknya. Orang lihat adabnya. Bisa ceramah, bisa ngajar, bisa dakwah, bisa bicara depan orang. Kalau akhlaknya nggak ada gunanya. Alim dia, pintar, ditanya apa aja tahu, tapi nggak punya adab, ya percuma. Sama kayak iblis. Iblis itu alim, iblis itu sangat alim, bahkan termasuk golongan teratas di kalangan malaikat. Ngumpulnya sama malaikat. Kita nggak pernah ngumpul sama malaikat. Iblis sudah pernah ngumpul sama malaikat. Alim dia, golongan tertinggi, levelnya level tertinggi di kalangan malaikat, itu termasuk yang tertinggi. Ini iblis. Selain alim, bukan hanya alim dia, bukan hanya alim, tapi iblis ahli ibadah. Iblis itu ahli ibadah. Makanya kita nggak usah kelaguan, baru ibadah sedikit aja mau merasa dirinya ahli ibadah. Nggak ada apa-apanya kita. Ibadah kita nggak ada apa-apanya.
Amal soleh kita nggak ada apa-apanya. Puasa kita nggak ada apa-apanya. Puasa singkong kita ada apa enggak? Puasa singkong nggak ada apa-apanya ya namanya. Jadi nggak ada apa-apanya. Sama iblis, dia alim. Iblis nih alim, ahli ibadah. Bahkan dikatakan dari saking ahli ibadahnya iblis, nggak ada tempat di langit pun kecuali di situ pernah disujudi oleh iblis. Iblis pernah sujud di situ. Nggak ada tempat di langit kecuali iblis pernah sujud di situ. Sujud di kita sebanyak apa? Paling di berapa banyak di dunia aja nggak semuanya kita pernah sujudi. Ini iblis langit semuanya pernah disujudin sama dia. Ahli ibadah dia. Alim, ahli ibadah lagi. Kurang apa dia? Terciptanya dari sesuatu yang bagus. Tercipta dari apa? Dari api. Kan bagus itu. Terciptanya dari api. Alim, ahli ibadah. Tapi sekarang gimana keadaannya? Dilaknat, dimurkai, dibenci sama Allah, bahkan menjadi musuh bebuyutan iblis ini. Inna syaitan adu mubin. Syaitan itu musuh yang nyata. Kenapa sebabnya? Cuma sedikit. Salahnya cuma sedikit. Apa? Sombong. Cuma merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Ini doang udah salahnya. Salahnya cuma itu aja. Terlepas dari memang aturan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebabnya itu kita anggap remeh. Kita anggap sombong itu biasa. Merasa lebih baik dari orang lain itu kita anggap biasa, padahal itu yang menjadikan sebab iblis dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia sombong? Nggak punya akhlak. Kurang adab. Kan orang kalau sombong nggak punya akhlak, nggak punya adab. Nah, sekarang kita lagi belajar tentang adab, walaupun ini kitab tidak secara secara gamblang, secara terang-terangan ini adalah kitab akhlak, tapi ini adalah kitab yang membahas di dalamnya adalah akhlaknya kita sehari-hari. Sebab ini kitab sufi, kitab tasawuf. Kalau kita tahu pernah dengar namanya tasawuf, mungkin pemahaman kita, gambaran kita tentang tasawuf itu beraneka ragam. Ada yang beranggapan atau tergambarkan dalam benaknya tasawuf itu adalah baju yang dekil, harus tasbih terus, dan lain sebagainya. Tasawuf, padahal tasawuf itu apa? Ibaratun an akhlaqi Nabi Muhammad SAW. Tasawuf itu, kalau kita pengen tahu apa itu tasawuf, pengen tahu ilmu tasawuf itu seperti apa, tasawuf itu adalah ilmu yang menggambarkan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau belajar tasawuf, belajar akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Yang kita pelajari kitabnya Imam Ghazali, Bidayatul Hidayah, kitab tasawuf. Kita lagi bukan belajar tasawuf, tapi kita belajar akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Makanya diajarin masuk kamar mandi, ketika masuk dengan kaki kiri, ketika keluar dengan kaki kanan. Diajarin dari yang orang-orang anggap remeh, diperhatikan sama Imam Ghazali. Imam Ghazali seorang imam yang besar, memperhatikan atau menulis di dalam karangan kitabnya cuma seakan-akan cuma kamar masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan, sesuatu yang remeh, padahal di situ ada keagungan, di situ ada sir, rahasia dari Allah Subhanahu wa taala, rahasia Nabi Muhammad SAW. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi nggak mungkin terlepas dari yang namanya hikmah, nggak mungkin terlepas dari yang namanya faidah, dari yang namanya kemanfaatan. Ini masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan, siapa yang mulai? Siapa yang ngajarin? Nabi Muhammad SAW. Minimal kalau kita ikuti ini, kita mendapatkan pahala mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Ini minimal, paling ringan. Bisa jadi lebih dari itu.
Bisa jadi sebab kita niru-niru Nabi Muhammad, masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kamar mandi kaki kanan. Dengan sebab itu bisa jadi hati kita terbuka untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Hati kita tertutup untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Dengan sebab itu kita nggak tahu di situ ada rahasia atau sir Allah Subhanahu Wa Taala atau sirnya Nabi Muhammad SAW. Ini rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hal yang demikian ini yang kita dapati daripada pengajian kita setiap malam Sabtu ini adalah sesuatu yang harus kita amalkan, bukan sesuatu yang harus kita ingat dan kita cuma ingat aja, tapi kita amalkan, kita jalani sedikit-sedikit. Ini yang ringan-ringan, buka baju pakai baca bismillah, pakai baju baca bismillah, buka baju alhamdulillah, bacaan buka baju biar nggak terlihat sama makhluk-makhluk yang gaib, kita baca apa? Bismillahilladzi la yadurru ma'as bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Yang ringan-ringan, masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kamar mandi kaki kanan. Sesuatu yang ringan tuh, lihat sampai pulas dia. Memang benar kata Nabi SAW. Apa yang Nabi bilang? Mastama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullah fi man indah. Kata Nabi SAW, nggak berkumpul suatu kelompok di salah satu tempat atau di salah satu rumah-rumah Allah, di masjid-masjidnya Allah, nggak ngumpul orang di situ kemudian dibacakan Al-Quran, dibacakan hadis-hadis Nabi, dibacakan sholawat-sholawat dan zikir, kecuali di situ akan diturunkan yang namanya sakinah. Ini bukan sakinah anak terogong ini sakinah artinya ketenangan. Kan dari saking tenangnya sampai pules nih. Makanya kita kalau ada di majelis taklim itu kadang-kadang ngantuk dari mana aja datang, ya kan? Sebab apa? Emang datang tenang, sakinah, ketenangan itu datang di majelis-majelis ilmu. Rahmatnya Allah turun. Kita nggak lihat, kita nggak ngerasa, kita nggak bisa melihat ada warnanya itu rahmat, ada bentuknya. Ketenangan itu nggak ada bentuknya, kita nggak bisa. Kita hanya bisa merasakan dalam hati kita. Hati kita tenang, ada nyender, pulas, kan gitu. Ya boleh. Iya, kenyang mengantuk deh. Ya. Jadi dengan duduknya kita dapat sakinah, tenang. Ketenangan ini sulit, dan hati itu sulit didapatkan. Kita anggap ketenangan hati itu bisa kita raih dengan harta, padahal enggak. Kalau ketenangan hati itu bisa diraih dengan harta, itu orang-orang kaya nggak bakal ada yang ketangkap main narkoba. Orang-orang kaya yang kita anggap artis-artis kaya, orang-orang terkenal, kalau emang dia bisa dapetin ketenangan dengan kekayaannya, nggak mungkin dia bisa masih make narkoba. Kenapa mereka pakai narkoba padahal kaya, terkenal, tenar, siapa yang nggak kenal mereka? Semua orang tahu, tapi kok masih pakai narkoba? Kenapa? Mereka masih mencari ketenangan melalui narkoba. Mereka pikir dengan memakai itu tenang, padahal enggak sama sekali, malah makin gelisah, makin gelisah, takut ketangkep, was-was, ngeliat siapa aja kayak ngeliat polisi, ya enggak? Betul apa enggak? Kan gitu ya. Mereka pikir itu mencapai ketenangan dengan cara itu bisa. Itu makanya mereka itu kenapa terjadi hal demikian? Karena mencari ketenangan hati, hatinya nggak tenang, hatinya gelisah mungkin karena nggak punya duit, gelisah mungkin karena habis diputusin sama pacarnya, atau gelisah karena mungkin pengen sesuatu nggak kesampaian, gelisah karena pengen beli BMW tapi nggak kesampaian, akhirnya dapatnya Wonder. Kan macam-macam kegelisahan orang itu macam-macam. Akhirnya
cari ketenangan dan salah. Cari ketenangannya gimana? Pakai narkoba. Cari ketenangannya gimana? Ngumpul-ngumpul, mabok-mabokan dan lain sebagainya. Dia anggap itu cari ketenangan, padahal bukan malah tenang, malah makin panik, gak tenang hatinya. Nah ini dia. Jadi kalau mau cari ketenangan, apa caranya? Kalau mau cari ketenangan, yang paling simpel adalah dengan hadir majelis ilmu. Sebab Nabi katakan, Allah Subhanahu Wa Taala katakan apa? Alladzina tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Mereka-mereka yang hatinya tenang. Siapa mereka-mereka yang hatinya tenang? Dunia ini nggak ada tenangnya, ada aja masalahnya pasti. Yang namanya dunia pasti ada masalahnya. Tapi Allah katakan, alladzina tatma'innu qulubuhum. Ada yang hatinya mereka itu bisa tenang. Hatinya siapa ini? Alladzina tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Tenangnya karena zikir sama Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan zikir kepada Allah maka hati akan menjadi tenang. Maka alhamdulillah kita ada di sini, bisa duduk hadir di majlis ini. Kita alhamdulillah, ini adalah taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kami taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bukan karena taufik dari Allah, nggak bakal kita ada duduk di sini. Nggak bakal bisa sampai di sini, nggak mungkin. Untuk sampai aja nggak mungkin. Ada aja halangannya. Nanti sendalnya putus, nanti kecapean, nanti ngantuk, pas mau keluar diajak temannya jadi nggak sampai kemari. Ada aja halangannya itu. Sebab nggak dibarengin atau nggak dapat taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa berbuat baik apapun kebaikannya, taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka semoga dengan duduknya kita di majlis ini kita bisa diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga bisa mengamalkan akhlak-akhlak Nabi Muhammad SAW. Sebab orang yang kayak kita gini, yang masih muda-muda gini, kalau bandel itu biasa. Bandel itu biasa. Anak muda bandel ya biasa, emang nalurinya ke arah sono. Nalurinya biasa emang. Kalau anak muda bandel, trek-trekan, nongkrong, mabok, pacaran, guntingin anak orang. Biasa emang anak muda. Otaknya masih separoh kan? Otaknya masih separoh. Betul apa enggak? Ya enggak? Ya biasa. Jadi itu sesuatu yang biasa. Kalau mau luar biasa, anak muda yang rajin ibadah, anak muda yang hadir majelis, anak muda yang demen ngaji, anak muda yang enggak maksiat. Ini baru luar biasa. Baru dipuji sama Allah Subhanahu Wa Taala, dipuji sama Rasulullah SAW. Kalau ada orang tua ahli ibadah, orang tua demen ngaji, orang tua demen majlis, orang tua demen hadir majlis maulid, ya biasa. Orang tua demen ngaji ya biasa, emang dia udah berasa mau mati, baru dia tua kan, ya enggak? Orang tua hadir majlis ya emang waktunya. Kalau ada orang tua bandel, ini baru luar biasa, luar biasa bahlulnya. Dia tua mau bandel, apa nggak dari kemarin bandelnya kan gitu. Kebalikannya, anak muda yang ada di majelis, ini yang luar biasa, ini yang dipuji sama Allah. Di sekeliling Nabi Muhammad, di samping Nabi Muhammad, sekitaran Nabi Muhammad bukan nggak ada anak muda. Kemarin kita dengar Habib Ahmad bin Sayyidil Walid Al Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf katakan Sayyidina Ali umurnya berapa ya? 17 tahun. Masuk Islamnya masih kecil, masih muda. Lihat Sayyidina Ali, masih muda masuk Islam, umur masih belia, masih belasan tahun, mau rela gantiin posisi Nabi di tempat yang siap untuk dibunuh. Kapan itu? Ketika Nabi Muhammad SAW mau hijrah. Nabi mau hijrah, kita bentar lagi mau tahun baru Islam, tanggal 20 apa ya? Tanggal 20 Agustus mungkin. Tahun baru Islam. Di tahun baru Islam diawali dengan hijrahnya Nabi. Ini Nabi mau hijrah, berangkat hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Ketika itu di malam harinya, di hari-hari sebelumnya itu orang-orang kafir Quraisy pada ngumpul mau bunuh Nabi Muhammad SAW. Mau bunuh gimana caranya? Dikasih tahu sama syaitan. Oh caranya gampang, kalau mau bunuh Muhammad, ambilin satu-satu
Kabilah ini ambil satu, kabilah ini ambil satu, kabilah ini, keluarga ini ambil. Semua keluarga yang ada di Mekah kirim satu pendekarnya. Ini pendekar, anak orang-orang yang gagah, yang siap untuk membunuh orang. Dikirimin satu-satu buat bunuh Nabi Muhammad SAW di malam ketika Nabi Muhammad berangkat hijrah. Kemudian ketika di malam itu terjadi, orang-orang yang mau bunuh Nabi udah siap mau bunuh tuh. Apa yang dilakukan sama Nabi Muhammad SAW? Diperintahkan Sayyidina Ali untuk gantikan posisinya. Gantikan posisi di mana orang-orang ini siap gerbek ke kamar Nabi. Sayyidina Ali tidur di situ, suruh tidur di situ. Kira-kira kita mau nggak suruh gantiin gitu? Misalnya siapa ya? Misalnya Ustadz Nanang mau dibunuh nih. Ya, bakal gantiin tidur di tempat kasurnya Ustadz Nanang, mau apa enggak? Oke. Ya, ini Sayyidina Ali masih belia, masih belasan, masih jiwa muda kayak kita gini, tapi mau gantiin posisinya Nabi yang itu posisi bakalan didatengin segerombolan ini buat ngebunuh. Ini posisi yang menakutkan, menegangkan, juga mengerikan, tapi dilakukan sama Sayyidina Ali. Masih muda Sayyidina Ali, karamallahu wajhahu ardah. Sayyidina Ali karamallahu wajhahu mau dia. Ada lagi Rafi sama Ruwaifi, ada namanya Rafi atau Ruwaifi, dua adik kakak. Ketika perang Badar, kecil ya, umurnya sekitar 14 atau 15 tahun, kan kecil. Ada yang 14 tahun sini. Ini berapa tahun nih Reski? 15, nah, kayak gini nih kecil kali. Cuma badannya gede kali, nggak sekecil. Umurnya 15 tahun. Ketika perang Badar, dia bilang, wahai, ada Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik tua, udah tua. Wahai Ami, wahai pamanku, wahai Anas bin Malik, yang mana yang namanya Abu Jahal? Saya dengar-dengar dia itu musuhin Nabi Muhammad, dia itu jelek-jelekin Nabi Muhammad. Saya mau bunuh dia. Lihat, ini dua sahabat yang muda belia mau rela memusuhi musuhnya Nabi Muhammad, padahal dia nggak tahu yang mana Abu Jahal, dia nggak kenal sama Abu Jahal, tapi dia siap untuk membunuh membunuh Abu Jahal karena Abu Jahal musuhi Nabi Muhammad. Ya, lihat anak-anak muda di zamannya Nabi Muhammad SAW. Maka Sayyidina Anas itu ketika itu, karena dia tadinya dia merasa, wah, samping kiri kanan anak-anak muda lagi, kita mau perang nih. Perang Badar 313 lawan 1000, lawan berat, kiri kanan anak-anak kecil lagi. Wah, ini merasa juga, wah, kiri kanan kalau yang gede-gede, kalau sampingnya Sayyidina Umar, sampingnya Sayyidina Ali, merasa tenang dia. Ini sampingnya anak-anak kecil merasa nggak tenang karena sampingnya anak kecil. Dia pikir Sayyidina Anas bin Malik tadinya, cuma setelah dia dengar ini anak bocah beraninya setengah mati, maka ketika bisa ngangkat ya. Ulas ya. Gelap. Ketika dia dimulai peperangan, ini dua orang ini yang masih 15-14 tahunan itu lari kencangnya, udah kayak digambarkan di situ diriwayatin, udah kayak raja wali atau burung elang yang nyamber menerkam terkamannya, mangsanya, cepet banget, sehingga di berdua ini bertaruh, benar-benar bertaruh, ngincer cuman Abu Jahal doang. Itu Abu Jahal kewalahan sampai setengah mati, nggak sampai mati, hampir mati, udah nggak ngapa-ngapain. Baru terakhir yang matiin Abu Jahal itu kan siapa? Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini anak muda, dua anak muda yang masih belasan tahun, beraninya, masya Allah, anak-anak muda. Maka kita ini masih muda, mesti jadi anak-anak muda yang benar-benar luar biasa. Jangan sampai jadi anak muda yang biasa-biasa aja. Jangan sampai jadi anak muda yang normal.
mesti yang abnormal kan, nongkrongnya di abnormal. Harus jadi yang abnormal, abnormalnya jangan gila. Tapi apa? Kalau biasanya anak muda bandel, saya nggak mau bandel. Kalau biasanya anak muda nggak tahu adab, kita harus punya adab. Kalau biasanya anak muda mabok-mabokan, kita nggak mau mabok-mabokan. Justru kita ajak yang mabok untuk berhenti dengan maboknya, untuk ikut ngaji. Nah ini baru anak-anak muda yang hebat. Mudah-mudahan Allah beri taufik kita, Allah beri hidayah kita untuk selalu menjadi baik. Sebab kita nggak tahu hati kita bisa berubah atau enggak, hati kita terus terjaga seperti ini atau enggak. Mudah-mudahan hati kita ini terus terjaga untuk bisa hadir majelis ilmu, untuk bisa terus menjadi orang yang lebih baik, untuk selalu bisa melakukan amalan-amalan yang soleh, amalan-amalan yang baik, sehingga tidak Allah cabut nyawa kita kecuali kita dalam keadaan husnul khatimah. Dalam keadaan husnul khatimah. Wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kita baca Al-Fatihah sekali lagi untuk orang-orang tua kita yang sudah pulang ke rahmatullah, yang lama, yang baru, sanak famili, saudara kita, khususnya sahib hadal majlis Bapak Haji Abdul Qadir bin Jisim, Umi Haji Marwani binti Haji Umar, Haji Abdul Hamid bin Haji Jawahir, Haja Aminah binti Unib, Umi Haja Siti Fatimah binti Suhaimi, Haja Masrani binti Haji Umar, dan semua keluarga-keluarga kita sebutkan dalam hati kita masing-masing, yang lama, yang baru. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa mereka, Allah hapus kesalahan mereka, Allah luaskan kubur mereka, Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah bisirri min asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Juga kita baca Al-Fatihah untuk donatur-donatur yang membantu kita punya majlis Miftahul Jannah, dan juga donatur-donatur yang membantu Yayasan Al-Khairiyah, baik yang lama, yang baru, yang sedikit maupun yang banyak, membantu dengan hartanya, membantu dengan tenaganya. Mudah-mudahan Allah balas mereka dengan balasan yang setimpal, balasan yang banyak, balasan yang sesuai dengan apa yang mereka bantu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala beri keberkahan kepada mereka, Allah beri keberkahan pada keluarga mereka, Allah beri keberkahan pada harta benda mereka, khususnya yang membantu perjalanan atau berlangsungnya kita punya majlis yang kemarin bulanan anak-anak. Semuanya kita itu turut ikut andil, ikut membantu. Mudah-mudahan Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan. Wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi man unzilat alaihi Fatihah wa bi haqqi sayyidah Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha wa ummiha wa akhiha Maulana ya Maulana ya sami du'ana bi hurmati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam taqabbal da'wana wa istajib rajana wa la tukhayyib rajana wa ballighna munana ya Maulana ya mujib ya hadira la yaghib tawassalna ilayka bil habib an taqdi hajatina barid ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha Fatimah da'wahum biha subhanakallahumma tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.